Ketika kita beli barang, baik itu mewah maupun sederhana, mungkin kita berpikir bahwa kita akan bahagia. Namun nyatanya, kita malah stres atas barang tersebut. Rumah yang tadinya jadi penenang, penghilang rasa capek, ruwet, atau penangkal stres. Namun nyatanya, malah jadi penyebabnya. Ketika kita pulang ke rumah, kita malah stres dan gak nyaman buat tinggal di sana. Lantas mengapa? Oke, di sini gue akan share tentang hidup yang sederhana namun mewah. Hah, gimana? Sederhana namun mewah? Ya, yaitu hidup minimalis. Setelah opening berikut ini. Hai, nama gue Arton. Di channel ini, apapun yang gue suka, itulah yang akan gue upload. Like dan nyalakan lonceng notifikasinya jika suka dengan videonya. Well, sebelum jauh-jauh, kita perlu tahu dulu arti dari minimalis. Menurut Joshua Becker, penulis Becoming Minimalist, minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat lo bahagia dan menghilangkan apa yang tidak. Mudah bukan? Ya, simpelnya, yang buat lo bahagia lo simpen, dan yang enggak, ya buang. Perlu diingat, kita hidup dalam kualitas, dan tidak banyak yang perlu kita butuhkan. Ada contohnya, yang sebenarnya tidak lo butuhkan, tapi lo nggak buang gitu. Contoh sederhananya adalah kumpulan tangkapan layar, atau screenshot, yang seolah-olah berpotensi digunakan, namun kenyataannya jarang dibuka kembali, ataupun bahkan enggak sama sekali. Yang pada akhirnya, itu menumpuk dan memenuhi memori HP. Hal-hal seperti ini kurang penting dalam hidup lo dan perlu dihilangkan. Oke, di sini gue akan tuntun kalian semua untuk bisa hidup minimalis. Well, bagi lo yang nanya apa manfaatnya, ya banyak lah. Mulai dari ngurangi stres, finansial lo lebih sehat, karena lo gak akan banyak terlalu ngeluarin uang untuk beli barang yang sebenarnya gak penting-penting amat. Hidup lo jadi lebih produktif, mental lo lebih sehat, dan yang paling penting, lo jadi lebih bahagia. Sebelum lanjut, lo perlu punya pikiran ini nih. Jika sedikit barang, maka sedikit masalah. Barang baru, masalah baru. Oke, untuk step by stepnya, gue bagi menjadi 5 lah. Tapi perlu dicatat, semua yang gue sampaikan itu pure menurut gue sendiri. Jadi jika apa yang gue sampaikan dengan yang orang lain sampaikan berbeda, ya wajar lah. Oke, ini dia, hidup minimalis. Yang pertama lo harus lakuin adalah niat. Ya pada umumnya lah, lo mau ngelakuin apapun, ya lo harus niat dulu lah. Lo harus yakin pada apa yang mau lakukan. Karena kenapa? Kalau lo niat, lo akan benar-benar ngelakuinnya, gak setengah-setengah. Ya loyal lah. Lo jadi lebih sungguh dan totalitas pada yang lo akan lakuin. Setelah niat, hal pertama yang harus lo lakuin adalah mengeluarkan seluruh barang. Sederhananya kamar. Coba lo keluarin seluruh barang atau pernak-pernik yang berada di kamar lo. Ya mungkin kecuali kasur dan lemari lah. Karena itu barang yang paling terpenting bagi setiap kamar. Setelah semuanya keluar, baik itu baju, buku, gordeng sekalipun, dan segala pernak-pernik yang berada di kamar lo. Lo keluarin deh. Setelah itu, lo berbaring di kasur. Coba deh, pasti beda sensasinya. Lebih tenang, damai, serta nyaman. Bener gak? Ya itulah yang seharusnya terjadi di setiap kamar. Lebih mengesankan, lebih tenang, bukannya malah ruwet, dan malah stres. Gak kebayang gitu kalau misalkan lo udah pulang kerja atau sekolah lah. Udah capek gitu dengan hari ini. Dan pas lo ke kamar, lo berbaring di kasur, lo merasa lebih nyaman. Pikiran-pikiran hilang sejenak. Mengutip dari kompasnia.com, bahwa filosofi kamar adalah manifestasi dari ruang privasi yang mutlak dibutuhkan setiap manusia untuk berkontemplasi atau bermeditasi. Noh, dari filosofinya saja udah jadi tempat buat bermeditasi. Yang artinya ruangan yang diciptakan untuk membuang semua kelah kesah lo. Biar lo lebih tenang dari sebelumnya.
Oke, setelah dari dua cara tadi, selanjutnya yang paling menurut gua penting ialah menyortir setiap barang yang lo punya. Setelah mengeluarkan semua barang, bagian selanjutnya adalah tanya satu persatu barang yang lo punya. Sejatinya, barang terbagi menjadi tiga, yaitu fungsional, dekoratif, serta emosional. Barang fungsional ialah barang yang benar-benar emang lo butuhin. Ya, benar-benar itu berguna buat lo. Kemudian dekoratif ialah barang yang gak terlalu lo butuhin, namun bisa lo simpen jika bisa menumbuhkan serta membuat suasana hati lo enak. Kemudian barang yang terakhir adalah barang emosional. Biasanya barang-barang hasil peninggalan orang tua atau bisa disebut warisan. Oke, setelah lo bisa bagi barang tersebut sesuai kategorinya, mulai dari fungsional, dekoratif, serta emosional, sekarang lo tanya setiap barang yang akan lo simpen. Lo itu apa? Fungsi lo itu apa? Apa dengan menyimpan lo gue akan gak stres? Serta berbagai pertanyaan lainnya. Juga jika lo punya barang lebih dari cukup, lo sedekhin aja. Lo belajar berbagi agar hidup lo terasa lebih bahagia. Hidup lo terasa lebih, wah itu. Coba deh, gak usah besar nominalnya, ataupun harganya gak usah besar-besar amat. Yang penting bisa bermanfaat oleh orang yang lo bagi. Penjaga pintu. Oke, maksud dari penjaga pintu ialah ketika lo ingin beli barang, lo tanya dulu barang itu. Ya seperti tadilah. Apakah lo itu segue butuhin itu atau lo hanya kesenangan sementara? Ingat pesan gue di awal. Sedikit barang, sedikit masalah. Barang baru, masalah baru. Daripada lo beli kaset film, lebih baik sekali lo pergi ke bioskop. Daripada lo beli lukisan, lebih baik lo pergi ke museum aja. Gitu deh. Sebenarnya aturan-aturan dalam membeli barang itu masih banyak. Ya cuma gak akan muat lah dalam satu video. Mungkin gue akan bahas di lain video. Oke. Kemudian ini adalah step terakhir, yaitu jaga kebersihan serta kerapihan. Dan step ini tuh wajib dilakuin setiap hari. Kenapa? Daripada lo ngebersihin seminggu sekali, tiap hari libur gitu lo bersihin. Yang menurut gue akan capek. Hari libur bukannya dibuat untuk seneng-seneng, weekend gitu, malah dibuat buat bersih-bersih. Lebih baik lo sisihkan waktu 10 menit tiap hari sebelum lo pergi kerja maupun sekolah untuk bersihin rumah. Gak perlu ribet-ribet, nyapu serta tata-tata aja deh. Pasti udah cukup dan pasti lebih enak deh. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Maaf bila ada kata yang salah ucap. Like bila suka, dislike aja bila lo gak suka. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, gue Arton dari Artik Triton mengucapkan sampai jumpa.